Halo kawan-kawan, hari ini kita akan membahas Hari Pahlawan dan akan memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya di Indonesia. Hari ini untuk memperingati pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945, di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran Surabaya adalah salah satu peristiwa bersejarah besar bangsa Indonesia. Pertempuran ini bermula ketika tentara Inggris yang berada di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Aubertin Walter Soden (AWS) Malabi mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Mereka mendapat tugas dari Allied Forces Netherlands East Indies (AFNI) untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tawanan perang. Pihak Netherlands Indies Civil Administration (NICA) juga ikut membonceng dan tiba di Surabaya. Awalnya, kedatangan tentara Inggris ini disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bahkan, pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigjen AWS Malabi menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain, Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda, kedua belah pihak setuju untuk saling menjaga keamanan dan ketenteraman. Kontak Biro atau Kontak Biro akan dibentuk untuk menjamin bahwa kerja sama dapat dilaksanakan dengan baik, dan Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Sayangnya, hasil kesepakatan tersebut justru diingkari oleh pihak Inggris. Satu peleton dari Field Security Section di bawah komando Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan tahanan Belanda pada 26–27 Oktober tahun 1945. Mereka lalu menduduki pelabuhan Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Bank Internatio, dan lainnya. Hal tersebut lantas memicu amarah rakyat Surabaya hingga menyerang pos-pos sekutu. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, pesawat terbang milik Inggris menyebarkan pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata rampasan perang dari Jepang. Brigjen Malabi mengaku tidak tahu menahu perihal penyebaran pamflet tersebut dan membuat keadaan semakin memanas. Kontak senjata pertama terjadi pada jam 14 tanggal 27 Oktober tahun 1945 antara pemuda Surabaya dan tentara Inggris. Setelahnya, pertempuran meluas hingga menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di seluruh kota Surabaya selama 2 hari. Pemerintah RI di Surabaya bersama Inggris lalu membentuk Kontak Biro untuk menjaga daerah secara bersama-sama. Anggota Kontak Biro lalu mendatangi lokasi-lokasi yang tengah terjadi pertempuran untuk menghentikannya. Anggota Kontak Biro mendatangi gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Di sana, terjadi peristiwa yang mengguncang seluruh bangsa Indonesia. Salah satu anggota Kontak Biro, yaitu Bung Tomo, seorang pemimpin pemuda Surabaya yang terkenal dengan pidato-pidatonya yang mengobarkan semangat juang rakyat, menemukan bendera merah putih yang telah disobek oleh tentara Inggris. Bung Tomo lalu mengibarkan bendera merah putih yang utuh di atas gedung tersebut dan memimpin rakyat Surabaya untuk terus melawan penjajah. Bendera merah putih yang disobek itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada tanggal 10 November tahun 1945, ketika tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran dengan dukungan udara dan laut. Pasukan dan milisi Indonesia yang hanya bersenjatakan bambu runcing, senapan, dan granat, berjuang dengan gagah berani menghadapi tentara Inggris yang lebih modern dan terlatih. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu, dan menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Salah satu korban yang paling terkenal adalah Brigjen Malabi sendiri, yang tewas akibat ledakan granat pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu peristiwa yang menginspirasi bangsa Indonesia untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran ini juga menarik perhatian dunia internasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949. Para pejuang Surabaya telah membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan yang pantas dihormati dan diteladani oleh generasi-generasi selanjutnya. Hari Pahlawan adalah hari yang harus kita manfaatkan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
Kita juga harus mengambil pelajaran dari semangat juang, patriotisme, dan solidaritas yang ditunjukkan oleh para pejuang Surabaya. Kita harus menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah mereka wariskan kepada kita. Kita harus bersatu dan bekerja keras untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.